Mereka menyuruh janda miskin itu keluar dari rumah sampai pengemis itu memperlihatkan isi tasnya. Harta Saputra menggenggam erat bingkai foto yang menyimpan satu-satunya foto suaminya. Sementara kata-kata keponakannya bergema di ruangan seperti cambukan. 40 tahun di rumah itu, 40 tahun kenangan, perjuangan, cinta, dan kini semuanya direnggut darinya hanya dalam hitungan menit. Ibu punya 3 hari, Bibi Hartati. Hari untuk mengumpulkan barang-barang dan pergi, kata Aditi menepuk-nepuk sebuah map dokumen di atas meja kayu yang usang. Paman saya meninggalkan. Semuanya terdaftar atas nama saya. Sebelum pergi, ibu tidak pernah punya hak sebenarnya atas properti ini. Hartati merasa kakinya lungel, tangannya gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkan bingkai foto itu. Ia mencoba bicara tapi suaranya tertahan. Aditya, rumah ini, aku yang merawatnya selama ini. Pamanmu dan aku membangunnya bersama-sama bata demi bata. Perasaan tidak membayar utang, Bibi. Ia menyela dengan dingin. Ibu seharusnya memikirkan ini sebelumnya. Properti ini bernilai banyak uang, dan saya punya rencana untuknya. Sudah ada pembeli yang berminat. Hartati memandang sekeliling ruangan sederhana itu. Dinding yang ia cat sendiri, lantai yang ia bantu pasang, jendela yang menghadap ke taman kecil tempat ia menanam bunganya. Setiap sudut rumah itu menyimpan secuil kehidupannya. Bagaimana mungkin ia bisa begitu saja pergi? Tapi aku mau pergi kemana? Umurku 72 tahun. Aku tidak punya keluarga selain kamu. Tidak ada tabungan. Suaranya terdengar lirih. Itu bukan urusan saya. Ia membetulkan. Dasinya menghindari tatapan langsung padanya. Ibu bisa pergi ke panti kota itu. Mereka menerima kasus yang dibantu, atau mungkin ada tetangga yang baik hati mau menampung ibu sementara. Di luar, matahari mulai terbenam di atas desa Sukamaju. Jalan tanah yang melewati depan rumah itu sepi, kecuali beberapa ayam yang berkeliaran dengan tenang. Hari Sabtu sore menjelang malam dan sebagian besar tetangga sedang di rumah menyiapkan makan malam. Tak seorang pun membayangkan drama yang sedang terjadi di dalam. Hartati teringat saat ia tiba di tempat itu sebagai pengantin sudah begitu lama, hingga terasa seperti kehidupan lain. Pak Bambang suaminya adalah pria sederhana tapi pekerja keras. Mereka berhasil membeli tanah itu dengan banyak pengorbanan. Membangun rumah dengan tangan mereka sendiri, dibantu teman-teman. Bukan rumah mewah, hanya 4 ruangan sederhana, tapi itu milik mereka. Rumah yang mereka bagi selama puluhan tahun. Aditi, pamanmu tidak pernah menyebutkan ini padaku, tidak pernah bilang rumah ini atas namamu. Apa kamu yakin dokumen-dokumen ini asli? Sang keponakan memutar matanya dengan tak sabar. Ibu meragukan saya. Lihat ini. Ia membuka map dan menyebarkan kertas-kertas di atas meja. Akta tanah terdaftar 5 tahun lalu, ditandatangani paman saya. Semua dilegalisasi di kantor urusan tanah. Bisa suruh orang periksa kalau mau. Hartati mengambil salah satu kertas dengan tangan gemetaran. Tanda tangan itu memang tampak seperti milik Bambang, tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam semua ini, suaminya selalu pria yang jujur dan terus terang. Mengapa ia melakukan hal seperti ini diam-diam? Mengapa meninggalkannya tak terlindungi? Aku tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Mungkin karena dia tahu ibu tidak akan mampu mengelola properti ini sendirian. Aditi menyimpan dokumen-dokumen itu dengan gerakan kasar. Paman saya orang yang praktis, meninggalkannya untuk anggota keluarga yang bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Dan orang itu adalah saya. Pintu depan terbuka sedikit membiarkan angin sore yang hangat masuk. Saat itulah Hartati mendengar suara dari gerbang. Langkah terseret di atas kerikil. Berbalik dan melihat sesosok figur mendekat melalui teras kecil. Seorang lelaki tua kurus dengan pakaian lusuh
dan topi usang menutupi sebagian wajahnya. Ia membawa sebuah tas dari kulit yang sudah lapuk yang tak lagi dipakai orang. Orang asing itu berhenti di ambang pintu, seolah meminta izin untuk masuk. "Kau mau apa, Pak Tua?" Aditi berbalik dengan kesal. "Ini adalah properti pribadi." Pria itu melepas topinya, perlahan memperlihatkan wajah yang diukir waktu dan penderitaan. Jenggotnya memutih tak terurus dan matanya cekung. Namun tetap ada sesuatu dalam tatapannya yang menarik perhatian. "Saya perlu bicara dengan Ibu Hartati," katanya suara serak seperti orang yang lama tak mengobrol dengan siapapun. "Ibu tidak kenal Anda. Pergi sebelum saya panggil orang lain." Aditya melangkah mendekati si penyusup. Tapi Hartati mengerutkan kening, berusaha mengingat. Ada sesuatu yang familiar pada pria itu, sesuatu yang jauh mengusik ingatannya. Ia tak bisa mengenali apa. "Tunggu Aditi." Ia mengangkat tangan. "Biarkan dia bicara." Pengemis itu masuk ke ruangan dengan langkah hati-hati, seakan menginjak tanah suci. Ia menaruh koper tua di lantai dan memandang sekeliling dengan mata yang berbinar penuh emosi. "Ibu Hartati, Ibu tidak mengenali saya, tapi saya kenal suami Ibu. Saya kenal Bambang dengan sangat baik." "Anda kenal Bambang saya?" Suaranya keluar penuh harap. "Bagaimana? Kami dulu berteman. Lama. Sudah lama sekali." Ia mengusap wajahnya seakan berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya datang karena perlu menunjukkan sesuatu pada Ibu. Sesuatu yang sangat penting." Aditya tertawa getir. "Ah, saya paham. Lagi-lagi orang yang mau mengambil untung dari seorang nenek yang hidup sendiri kebetulan sekali muncul sekarang." Ia menuding si pengemis. "Keluar dari sini sebelum saya hilang kesabaran." "Saya bukan penipu," jawab pria itu dengan ketegasan. Mengejutkan. "Saya punya dokumen. Saya punya bukti dari apa yang saya katakan." "Bukti?" Hartati merasakan seutas harapan. "Bukti macam apa?" Pengemis itu membungkuk dan membuka koper tuanya. Bunyi kunci berkarat menggema di ruangan. Di dalamnya terlindung kain usang. Terdapat kertas-kertas yang menguning dimakan waktu. Ia mengeluarkannya dengan hati-hati seperti memegang sesuatu yang berharga. "Suami, Ibu dan saya dulu berserikat. Ibu Hartati. Kami punya perserikatan yang terdaftar dibuat lebih dari 30 tahun lalu." Kata-katanya jatuh bagai bom di ruangan itu. Hartati terenganga. Aditi terkekeh tak percaya. "Berserikat? Cerita apa yang diada-adakan ini?" "Paman saya tak pernah punya mitra bisnis." "Punya sih." Pengemis menyodorkan kertas-kertas itu. "Ini kontraknya terdaftar di kantor urusan tanah. Kami bagi semua, setengah-setengah. Dan menurut dokumen ini, jika salah satu mitra tidak ada, yang lain berhak atas separuh dari semua harta termasuk rumah ini." Hartati mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Itu adalah kontrak lama dengan stempel yang memudar, tapi tanda tangannya ada di sana. Satu jelas-jelas milik Bambang, yang lain milik seseorang bernama Sugeng Kusuma. "Sugeng," gumamnya, dan tiba-tiba ingatannya kembali bagai banjir. "Sugeng kamu itu Sugeng?" Pengemis itu mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Saya Ibu Hartati. Setelah sekian tahun, ini saya." Para tetangga mulai menyadari gerakan tak biasa di rumah Hartati. Ibu Lilis yang tinggal di seberang jalan keluar ke beranda dan mengamati dengan penasaran. Dalam beberapa menit, orang-orang lain mendekat. Kabar menyebar cepat di komunitas kecil itu. Aditya merebut kertas-kertas dari tangan Hartati dan memeriksanya dengan mata curiga. "Ini tak membuktikan apa-apa. Ini cuman kertas-kertas tua. Bisa saja palsu. Dan kalaupun asli, perserikatan ini sudah bubar puluhan tahun lalu. Kamu meninggalkan segalanya, menghilang. Kamu kehilangan hakmu." "Saya tak pernah meninggalkan secara resmi," jawab Sugeng.
Saya tak pernah menandatangani apapun yang membubarkan kemitraan kami dan hukum jelas. Selama kontrak tidak dibatalkan, ia tetap berlaku. Hartati tak bisa mencerna semua itu. Sugeng. Ia ingat sekarang ia adalah sahabat terbaik Bambang saat mereka masih muda. Mereka tak terpisahkan, bekerja sama memperbaiki barang-barang untuk tetangga. Tapi ada pertengkaran, sesuatu terkait uang, dan Sugeng menghilang. Sudah begitu lama sampai ia hampir lupa akan keberadaannya. Kenapa kamu tak pernah kembali? Jawab, tanyanya suara syarat emosi. Bambang, menunggu bertahun-tahun. Sugeng menundukkan kepala tak sanggup menatapnya. Malu Ibu Hartati, sangat malu. Aku melakukan hal-hal yang kusesali. Mengatakan hal-hal buruk kepada Bambang saat terakhir kami bertemu. Kupikir dia takkan pernah memaafkanku. Pendengar setia, jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel. Ini sangat membantu kami yang baru. Memulai sekarang lanjut. Aditya melempar kertas-kertas ke atas meja dengan marah. Baiklah, anggap saja dokumen-dokumen ini sah. Itu tetap mengubah pun. Kau menghilang selama puluhan tahun, tak bayar pajak, tak penuhi kewajiban. Di mata hukum kau telah meninggalkan segalanya. Kau tak punya hak atas apapun. Kita lihat apa kata hakim tentang ini. Sugeng menyilangkan tangannya. Oh, jadi begitu. Dan dengan uang apa kau akan menyewa advokat? Aditi tersenyum sinis. Lihat dirimu. Pakaian di badan saja hampir tak punya. Kau hidup di jalanan bukan? Sugeng tak menjawab tetapi diamnya mengonfirmasi tuduhan itu. Hartati merasakan tikaman belas kasihan. Priyadi, hadapannya jelas dalam kesulitan. Pakaiannya robek di beberapa tempat. Sepatunya hampir hancur. Bagaimana dia bisa sampai seperti ini? Aditi tunggu. Dia mencoba menengahi. Mungkin kita harus dengar apa yang ingin dia katakan. Jika pamanku benar-benar punya kemitraan dengannya, ibu terlalu naif. B. Pria ini muncul tiba-tiba dengan cerita yang pas. Tepat saat rumah hampir hilang. Jelas, ini penipuan. Di luar semakin banyak tetangga berkumpul. Pak Slamet, pensiunan yang tinggal 3 rumah di depan mendekati beranda. Dia dulu bekerja di kantor urusan tanah kota. Selama bertahun-tahun sebelum pensiun. Ibu Hartati, apa semuanya baik-baik saja? Di sana, tanyanya khawatir. Masuklah, Pak Slamet. Dia memberi isyarat. Mungkin, Bapak bisa membantu. Pria tua itu masuk, dengan hati-hati dan Aditi segera menyerahkan dokumen-dokumen padanya. Lihatlah ini. Katakan apakah ini pemalsuan? Pak Slamet menyesuaikan kacamatanya dan memeriksa kertas-kertas itu dengan saksama. Dia mengusap capnya, memeriksa tanda tangan, menganalisis jenis kertasnya. Keheningan di ruangan. Terasa berat sementara semua menunggu putusannya. Cap-cap ini dari kantor urusan tanah yang lama. Akhirnya dia berkata, aku kenal polanya dan tanda tangan ini. Aku sudah melihat banyak dokumen dari Bambang selama bertahun-tahun. Yang ini tampak asli, tampak bukan kepastian. Aditi membantah. Tidak, bukan. Pak Slamet mengakui butuh pemeriksaan resmi, tapi sepintas kelihatannya otentik. Dan aku agak ingat pernah melihat catatan kemitraan antara Bambang dan pria lain. Bertahun-tahun lalu itu sebelum aku pensiun. Sugeng tersenyum lega tetap. Hartati tetap bingung. Jika semua itu benar, apa artinya baginya untuk rumahnya? Meski kertas-kertas ini asli, itu tak menyelesaikan masalah ibu. Aditi berbicara kepada bibinya. Rumah ini milikku atau dibagi dengan pengemis ini. Bagaimanapun ibu tak punya apa-apa. Ini tidak adil. Ibu Lilis ikut berbicara. Kini juga sudah masuk ke dalam rumah. Hartati tinggal di sini seumur hidupnya. Merawat rumah ini, merawat suaminya. Bagaimana bisa dia tak punya hak atas apapun? Karena dia tak
pernah punya dokumen yang membuktikan kepemilikan. Aditi menjelaskan dengan kesabaran berlebihan. Pamanku adalah pemilik sah, dan dia mengalihkan semuanya padaku. Hartati merasakan air mata mulai mengalir. Semua ini terlalu berat. Dalam hitungan jam hidupnya terbalik. Pertama, keponakan ingin mengusirnya. Kini pria dari masa lalu muncul dengan klaim atas rumah. Dia hanya ingin ketenangan, ingin tinggal di sudutnya sampai akhir hayat. Aku butuh waktu, katanya suara terpecah. Aku perlu berpikir. Aku perlu memahami apa yang terjadi. Tak banyak yang perlu dipikirkan, Bibi. Aditi mulai mengumpulkan dokumen-dokumennya. Hari itu yang katakan dan itu yang berlaku. Bisa gunakan waktu ini untuk menerima kenyataan. Tunggu dulu. Sugeng melangkah maju. Kalau rumah ini sebagian milikku, maka aku berhak menentukan siapa yang boleh tinggal atau pergi. Dan aku bilang, Ibu Hartati tetap tinggal. Kedua lelaki itu saling menatap. Ketegangan di ruangan terasa jelas. Aditi lebih muda, lebih kuat, berpakaian jas yang menunjukkan kesuksesan. Sageng hanyalah seorang tua lusuh yang berbau beberapa hari tidak mandi. Tapi ada tekad di mata si gelandangan yang membuat Aditi ragu. Kau tidak punya kuasa apa-apa di sini? Akhirnya Aditi berkata, bahkan kau tidak tahu apakah dokumen-dokumen ini ada nilainya. Kalau begitu mari kita cari tahu, balas Sugeng. Kita pergi ke advokat, kita pergi ke hakim, kita lihat siapa yang benar. Pak uang apa? Aditi tertawa. Sudah kutanyakan itu dan kau tidak menjawab. Aku bisa bantu Ibu Lilis. Menawarkan. Aku punya keponakan perempuan seorang advokat. Dia bisa melihat-lihatan, meminta bayaran. Aku juga ikut menyumbang. Pak Slamet menambahkan, aku kenal orang di kantor urusan tanah yang bisa memeriksa catatan lama. Aditi melihat sekeliling dan menyadari dia kehilangan kendali atas situasi. Para tetangga mulai bergerak memihak Hartati dan si gelandangan pang camping itu. Dia perlu mengubah strategi. Baiklah. Dia mengangkat tangan sebagai isyarat menyerah sementara. Biarkan si lusuh ini tinggal. Selidiki sebanyak yang kalian mau. Tapi pada akhirnya, kalian akan lihat bahwa aku benar. Dan ketika itu terjadi, aku ingin kalian semua jauh dari propertiku. Dia keluar sambil membanting pintu. Suaranya bergema di rumah tua itu membuat benda-benda di rak bergetar. Hartati mengeluarkan napas yang ditahannya, merasakan kakinya lunglai. Ibu Lilis dengan cepat menyanggem bantunya. Duduk di kursi. Tenang, Hartati. Tarik napas, pelan-pelan. Tetangga itu membelai punggungnya. Aku tidak mengerti semua ini. Hartati berbisik. Bagaimana ini bisa terjadi? Sugeng berlutut di samping kursinya. Matanya penuh penyesalan. Ibu Hartati, aku sangat menyesal muncul seperti ini menimbulkan lebih banyak masalah. Tapi aku harus kembali. Aku harus melakukan apa yang benar meski sudah tertunda puluhan tahun. Kenapa? Sekarang? Tanyanya. Kenapa setelah sekian lama, si gelandangan itu menarik napas dalam-dalam? Karena aku mendengar Bambang telah tiada, dan karena aku tahu ibu sendirian butuh bantuan, tidak bisa membiarkan ibu tak terlindungi. Tidak. Setelah semuanya bagaimana kau tahu? Aku punya caranya sendiri. Dia menghindari pandangan. Meski jauh, aku selalu tahu sedikit tentang kalian. Tak pernah bisa benar-benar menjauh. Pak Slamet kembali mengambil dokumen-dokumen itu dan memeriksanya dengan lebih cermat. Surat-surat ini menyebutkan tentang persekutuan dagang. Kalian berdua dulu bekerja apa tepatnya? Perbaikan, jelas Sugeng. Bambang dan aku memperbaiki segala macam mebel, alat-alat rumah tangga, pipa, air. Kami mahir dalam hal itu. Orang-orang dari seluruh wilayah mencari kami dan itu menghasilkan uang. Tentu, kami tidak jadi kaya, tapi hidup berkecukupan. Dengan uang itulah kami
membeli tanah ini dan membangun rumah. Separuh milikku, separuh miliknya. Hartati teringat samar-samar masa itu. Bambang selalu pulang ke rumah lelah, tapi bahagia dengan sejumlah uang di sakunya. Dia bilang usahanya berjalan baik, tapi tak pernah menyebut punya rekanan atau setidaknya dia tidak ingat hal itu. Kenapa Bambang tak pernah memberitahuku tentang persekutuan itu? Dia bertanya. Sugeng menatap lantai. Jelas tidak nyaman. Karena setelah aku pergi, dia mungkin ingin melupakan, ingin menghapus bagian masa lalu itu. Aku sangat menyakitinya. Ibu Hartati mengatakan hal-hal buruk, menuduhnya mencuri milikku. Aku tidak adil. Apa yang sebenarnya terjadi? Si gelandangan itu menarik napas dalam seolah mengumpulkan keberanian untuk menceritakan kisah yang menyakitkan. Ada pekerjaan besar renovasi rumah keluarga kaya. Kami menerima uang muka yang cukup besar. Saat itu aku sedang mengalami kesulitan pribadi, butuh uang mendesak. Aku minta Bambang memberikan bagianku sebelum pekerjaan selesai. Dia bilang, lebih baik kita tunggu, kita perlu pastikan punya bahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sugeng berhenti sejenak, rasa sakit terlihat jelas di wajahnya. Aku salah paham, kukira dia coba mengelabui aku mau mengambil lebih banyak uang. Aku jadi buta oleh kemarahan. Ku bilang dia tak pernah jadi teman sejatiku, bahwa dia cuma memanfaatkanku. Bambang hancur. Tak akan pernah kulupakan pandangan matanya. Dan aku pergi cuma ambil barang-barangku dan menghilang. Dan tak pernah kembali. Ibu Lilis bertanya tersentuh dengan ceritanya. Tak pernah punya nyali. Tahun-tahun berlalu, rasa malu bertambah. Ku bangun hidup di tempat lain, tapi tak pernah bahagia. Tak pernah bisa memaafkan diriku atas yang kulakukan. Dan ku ketahui Bambang mungkin juga tak akan pernah memaafkanmu. Hartati menyeka air mata yang mengalir di wajahnya. Cerita itu menyentuh sesuatu yang dalam dirinya. Dia mengenal suaminya, tahu bagaimana sifatnya. Bambang menyimpan kekecewaan dalam diam, tapi juga mampu memaafkan. Jangan-jangan dia menyimpan dokumen-dokumen itu dengan harapan Sugeng suatu hari kembali. Suamiku tak pernah membicarakanmu buruk, katanya lembut. Setidaknya padaku. Sebenarnya dia jarang bicara soal masa lalu. Dia terlalu baik padaku. Sugeng menggeleng dan kulempar semuanya karena harga diri dan kecurigaan. Pak Kamet menyela momen mengharukan itu. Baiklah, kita perlu praktis sekarang. Ini. Si pengemis ragu sebelum menjawab, ada beberapa tempat yang biasa kutunggui. Tak nyaman tapi lumayan. Itu tak bisa diterima. Ibu Lilis menyatakan, Hartati dia bisa menginap di sini malam ini. Setidaknya sementara, kita urus situasi ini. Hartati memandang Sugeng. Sebagian dirinya merasa kasihan pada pria itu. Sebagian lagi bingung, takut dengan semua yang terjadi. Tapi, dalam hati dia tahu apa yang akan dilakukan Bambang. Suaminya tak akan pernah menolak memberi tempat berlindung pada yang membutuhkan, terutama seseorang yang dulu penting baginya. Boleh menginap. Dia setuju, tapi di kamar belakang dan hanya sampai kita pahami lebih baik situasi ini. Sugeng tampak sungguh terkejut dan bersyukur. Terima kasih, Ibu Hartati. Saya janji tak akan membuat masalah. Aku akan telepon keponakanku sekarang. Ibu Lilis mengambil telepon. Dia perlu lihat dokumen-dokumen ini secepatnya. Sementara tetangga itu menelepon Pak Slamet menarik Sugeng ke sudut. Dengar, Nak. Aku tak tahu niatmu sebenarnya, tapi kalau kau coba memanfaatkan Ibu Hartati, kau harus berurusan denganku dan seluruh komunitas ini. Mengerti? Mengerti? Jawab Sugeng serius. Tapi aku di sini bukan untuk memanfaatkan siapun. Aku di sini untuk melakukan yang seharusnya kulakukan dulu. Kita lihat saja. Orang tua itu tak tampak sepenuhnya yakin. Malam turun di desa Sukamaju. Hartati menyiapkan makan malam sederhana. Lebih karena kebiasaan daripada keinginan. Pikirannya kacau. Dalam hitungan jam, hidupnya yang tenang berubah jadi tak
Bisa dikenali. Keponakan yang dikira peduli padanya ternyata serakah. Hantu. Masa lalu muncul dengan dokumen yang bisa mengubah segalanya, dan dia di tengah semua ini tak lagi tahu percaya pada siapa atau apa. Sugeng makan dalam, diam bersyukur untuk setiap suap. Sudah lama sejak terakhir kali makan makanan hangat. Hartati mengamatinya diam-diam mencoba melihat pemuda yang dianggap Bambang seperti saudara dalam pria yang hancur oleh kehidupan itu. Kau punya keluarga, Sugeng? Tanya akhirnya dia berhenti, makan garpu di udara. Pernah, istri, anak-anak tapi hilang semua di jalan. Bagaimana maksudnya? Pilihan buruk, Ibu. Hartati. Banyak pilihan buruk minum. Terlalu banyak, kerja terlalu sedikit. Aku suami yang buruk, ayah yang lebih buruk lagi. Istriku meninggalkanku, membawa anak-anak. Tak pernah diizinkan melihat mereka lagi. Dan memang pantas. Rasa sakit dalam suaranya terasa jelas. Harta merasa dadanya sesak. Aku turut sedih. Sayalah yang sedih. Untuk semua yang salah kulakukan dalam hidup. Untuk semua orang yang telah kecewakan. Dia mendorong piringnya. Selera makannya lenyap. Kadang aku merasa tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua. Hartati, berkata dengan lembut, Bambang selalu percaya akan hal itu. Dia lebih baik dariku dalam segala hal. Dia juga punya kekurangannya. Dia tersenyum kecil yang sedih. Dia keras kepala seperti keledai, dan ketika marah bisa berhari-hari tidak berbicara. Tapi hatinya baik. Sugeng akhirnya juga tersenyum mengenang. Ya, dia memang keras kepala. Aku ingat, sekali dia bersih keras memperbaiki kulkas yang menurut semua orang sudah tidak bisa diperbaiki. Dia menghabiskan hari mengerjakannya. Pada akhirnya, kulkas itu berfungsi sempurna. Itu salah satu hal yang kusukai darinya. Hartati mengakui. Dia tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa sulitnya dia terus berusaha. Mereka berdua terdiam, masing-masing tenggelam dalam kenangan. Di luar malam gelap dan penuh bintang, Desa Sukamaju tertidur tenang. Tak menyadari drama yang terjadi di rumah sederhana itu. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya, Hartati terbangun oleh suara berisik di dapur. Kaget, dia mengambil sapu dan menyelidiki. Dia menemukan Sugeng sedang menyiapkan kopi. Maaf kalau membangunkan, Ibu, katanya malu. Saya terbiasa bangun pagi, tidak apa-apa. Dia meletakkan sapu. Saya juga bangun pagi. Mereka duduk di meja dapur sambil menunggu kopi diseduh. Cahaya fajar masuk melalui jendela, mengecat semuanya dengan warna emas. Ibu Hartati, boleh saya tanya sesuatu yang pribadi? Sugeng memecah keheningan. Boleh. Apakah ibu bahagia bersama Bambang? Pertanyaan itu mengejutkannya, tapi dia berpikir matang sebelum menjawab. Iya, hidup kami tidak mudah. Ada masa-masa sulit saat uang begitu sedikit hingga kami hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tapi ya saya bahagia. Bambang membuat saya tertawa, membuat saya merasa aman. Dia adalah sahabat terbaikku. Dia beruntung memiliki ibu. Saya rasa kami berdua beruntung. Sugeng menuangkan kopi untuk mereka berdua. Mereka minum dalam keheningan yang nyaman sampai Ibu Lilis mengetuk pintu. Hartati, keponakan, perempuanku akan datang. Dia masuk dengan bersemangat. Dia bilang akan melihat dokumen-dokumennya hari ini. Juga. Pengacara itu tiba sekitar pukul 9 pagi. Maya berusia sekitar 30-an, berpakaian sederhana, namun profesional, dan membawa tas kerja. Dia menyapa semua orang dengan sopan dan duduk untuk memeriksa dokumen-dokumen. Menarik, gumamnya sambil membaca. Sangat menarik. Bagaimana menurutmu? Ibu Lilis bertanya dengan cemas. Pada pandangan pertama, dokumen-dokumen ini tampak sah. Tapi kita perlu memeriksa beberapa hal. Pertama, memastikan apakah
Catatan ini masih ada di kantor urusan tanah. Kedua, memahami mengapa persekutuan itu tidak pernah dibubarkan secara resmi. Ketiga, memverifikasi keaslian tanda tangan ini. Dan berapa lama ini memakan waktu? Harta bertanya. Berapa hari? Mungkin seminggu. Tergantung seberapa kooperatif kantor urusan tanahnya. Kita tidak punya waktu seminggu. Sugeng mengingatkan, keponakannya memberi waktu 3 hari. Dia bisa memberi tenggat waktu sesukanya, tapi dia tidak bisa memaksa Ibu Hartati pergi tanpa perintah pengadilan. Maya menjelaskan. Dan untuk mendapatkannya, dia perlu mengajukan gugatan penggusuran yang membutuhkan waktu. Jadi, saya tidak perlu pergi dalam 3 hari. Hartati merasa lega sekali. Secara hukum tidak. Dia sedang mencoba mengintimidasi ibu yang omong-omong itu ilegal. Tapi, dokumen-dokumen yang dia punya yang menyatakan rumah itu atas namanya. Saya akan meminta salinan dokumen-dokumen itu juga. Kita perlu memahami situasinya secara lengkap. Mungkin saja kedua set dokumen itu sah yang akan menciptakan situasi hukum yang rumit. Sugeng bersandar ke depan. Bagaimana jika keduanya sah? Apa yang terjadi? Maka akan ada konflik kepemilikan yang perlu diselesaikan di pengadilan. Bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi selama waktu itu, Ibu Hartati berhak tinggal di rumah itu karena sudah menjadi tempat tinggalnya selama puluhan tahun. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Hartati merasakan secercah harapan. Mungkin tidak semuanya hilang. Mungkin ada cara untuk melawan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Untuk saat ini tidak perlu. Biarkan saya menyelidiki dan jangan tanda tangani apapun yang keponakan itu berikan kepada ibu. Mengerti? Sama sekali jangan. Mengerti? Maya tinggal lebih lama lagi mengajukan pertanyaan tentang kisah Sugeng dan Bambang. Tentang kapan Aditya mulai mengklaim properti itu, tentang semua detail yang mungkin relevan. Dia mencatat semuanya dengan cermat di bukunya. Ketika dia pergi membawa salinan dokumen Sugeng, Hartati merasa kelelahan. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak emosi. Ibu Lilis menyadarinya dan menyarankan agar dia beristirahat sebentar. Saya akan tinggal di sini bersama Sugeng, jamin tetangga. Itu. Jika ada apa-apa, saya akan memanggil Ibu. Hartati berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur. Pikirannya melayang kemana-mana. Dia teringat, Bambang bagaimana dia akan mampu menangani semua ini. Dia selalu yang kuat yang menyelesaikan masalah. Tanpanya Hartati merasa tersesat. Ketukan lembut di pintu menyadarkannya. Dari lamunannya, itu Sugeng. Ibu Hartati, maaf mengganggu, tapi ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Dia duduk di tempat tidur. Apa itu? Sugeng masuk kamar memegang topi di tangannya jelas. Gugup. Saya tidak sepenuhnya jujur kepada ibu tentang alasan saya kembali. Sekarang, jantung Hartati berdegup kencang. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak kembali hanya karena dokumen, atau untuk melakukan hal yang benar. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya kembali karena saya selalu jatuh cinta pada ibu. Keheningan yang menyusul sangat mencekam. Hartati tidak tahu apakah dia mendengar dengan benar. Apa? Sejak sebelum ibu mengenal Bambang, Sugeng mengaku kata-katanya meluncur deras. Kami bertiga saling mengenal. Saya melihat ibu lebih dulu. Bahkan, sempat berpikir untuk berbicara dengan ibu, tapi Bambang lebih cepat, lebih berani. Dan saya tidak bisa bersaing dengan itu. Jadi saya mengalah. Melihat kalian berdua bahagia, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hartati menutup mulutnya dengan tangan. Terkejut. Sugeng. Pertengkaran yang kita alami tentang uang itu hanya alasan. Dia melanjutkan, saya tidak tahan lagi. Tidak tahan melihat kalian bersama setiap hari. Setiap senyuman ibu,
untuknya seperti tikaman bagi saya. Jadi, saya membuat-buat alasan untuk pergi dan tidak pernah kembali. Kamu bilang kamu meninggalkan segalanya, persahabatan, bisnis segalanya. Karena aku ya dia, mengakui air mata mengalir di wajahnya, yang berkerut dan saya menghabiskan 30 tahun terakhir dengan penyesalan karena saya kehilangan sahabat terbaik, kehilangan hidup saya, kehilangan segalanya dan ibu bahkan tidak pernah tahu bahwa saya ada dengan perasaan seperti ini. Hartati tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sebagian dirinya terkejut, sebagian lagi dia bahkan tidak tahu. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak emosi. Dan sekarang kamu memberitahuku ini. Mengapa? Karena ibu pantas mengetahui kebenaran seutuhnya. Pantas tahu mengapa saya benar-benar ada di sini. Bukan hanya karena dokumen, tapi karena saya tidak bisa membiarkan ibu diusir dari rumah ini. Tidak ketika saya memiliki kekuatan untuk mencegahnya. Tapi Bambang, dia tahu tidak? Sugeng menggelengkan kepala. Saya tidak pernah bicara apa-apa. Dia meninggal tanpa tahu, dan mungkin lebih baik seperti itu. Hartati bangkit dari tempat tidur. Butuh jarak untuk mencerna semua itu. Kamu harus pergi, Sugeng. Sekarang ibu, Hartati. Tidak, kamu tidak bisa muncul di sini. Setelah dekade mengacaukan hidupku dan kemudian melemparkan semua ini kepadaku. Itu tidak adil. Saya tahu itu tidak adil. Tapi ini perlu diungkapkan. Keluar dari kamarku, tolong. Sugeng keluar dengan kepala tertunduk. Hartati mengunci pintu dan membiarkan dirinya terjatuh di tempat tidur terisak. Ini terlalu berat. Semuanya terlalu berat. Keponakan yang serakah, ancaman, kehilangan rumah, dan sekarang pengakuan yang mengganggu ini. Bagaimana dia harus menghadapi semua ini? Di luar iblis, mencegat Sugeng. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya melihat keadaan Sugeng, mengatakan yang sebenarnya. Gumamnya dan, saya rasa saya telah melakukan kesalahan yang mengerikan. Di jalan, Adia mengamati rumah dari jauh di dalam mobilnya. Dia melihat pengacara wanita itu keluar melihat keramaian para tetangga. Dia kehilangan kendali atas situasi dan menyadarinya dia butuh rencana baru. Dia mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Halo, Advokat Pratama. Ini Aditi Saputra. Saya perlu menyewa jasa Anda. Ini mendesak. Sementara itu, di rumahnya, beberapa blok dari sana, Putri Aditi. Putri sedang berbicara serius dengan suaminya. Ada yang tidak beres dengan ayahku, katanya. Dia bertingkah aneh. Semua cerita tentang Bibi Harta ini tidak masuk akal. Apa maksudmu? Tanya suaminya. Ayahku tidak pernah peduli dengan rumah itu. Sebenarnya dia selalu mengkritik Paman Bambang karena hidup begitu sederhana. Kenapa tiba-tiba dia begitu nekat ingin merebut properti itu? Mungkin butuh uang, tapi dia punya pekerjaan bagus, hidup stabil. Setidaknya itulah yang dia katakan. Dia mengerutkan kening kecuali dia berbohong tentang sesuatu. Putri adalah pengacara baru lulus, masih berusaha mencari pijakan dalam profesinya. Dia punya prinsip kuat dan percaya pada keadilan. Pikiran bahwa ayahnya mungkin melakukan kesalahan sangat mengganggunya. Kurasa aku akan menyelidiki sedikit. Dia memutuskan, kamu yakin dia ayahmu? Tepat sekali dan, jika dia melakukan kesalahan lebih baik, aku tahu sekarang daripada ketika sudah tak terlibat. Kembali ke rumah Hartati, Sugeng duduk di anak tangga teras. Kepala tertunduk di antara kedua tangannya di sampingnya. Mau bicara tentang apa? Yang terjadi? Aku bodoh. Jawab Sugeng. Aku menceritakan sesuatu yang seharusnya kekubur tentang perasaanmu pada Harta. Sugeng menatap lelaki tua itu dengan terkejut. Bagaimana aku punya matana dan banyak pengalaman hidup? Aku lihat caramu memandangnya. Aku lihat caramu membicarakan Bambang dengan campuran cinta dan kekecewaan itu tidak
Sulit menyatukan kepingannya. Jadi, sesederhana itu. Bagi yang tahu, apa yang harus dicari ya? Pak Samet menepuk-nepuk punggungnya dengan ramah. Tapi, pertanyaannya apa yang akan kau lakukan? Sekarang? Tidak tahu. Dia memaku pergi. Dari kamarnya bukan dari rumah. Ada perbedaan. Kau benar-benar pikir dia akan mau aku berada di dekatnya setelah ini. Hartati adalah wanita bijak. Dia butuh waktu untuk mencerna. Tapi dalam hatiku rasa dia mengerti. Hati manusia rumit. Kita tidak memilih siapa yang kita cintai. Tapi aku mengkhianati sahabatku hanya dengan berada di dekatnya. Kau tidak mengkhianati siapun. Perasaan bukan pengkhianat tanah yang bisa. Dan kau tidak pernah bertindak atas perasaan itu, tidak pernah mencoba mencampuri pernikahan mereka. Tapi aku lari meninggalkan Bambang saat dia paling membutuhkanku. Dan itu salah. Tapi kau di sini sekarang, berusaha melakukan yang benar itu harus berarti sesuatu. Di dalam rumah Hartati, akhirnya keluar dari kamar. Matanya merah karena terlalu banyak menangis, tapi lebih tenang. Ibu Lilis menyiapkan teh untuknya. Mau bicara tentang ini? Tawar tetangga itu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Akui Hartati. Apa Sugeng memberitahumu tentang perasaannya? Kau tahu? Menduga wanita punya naluri untuk hal-hal seperti ini. Hartati meneguk teh hangatnya. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Bambang adalah cinta seumur hidupku. Aku tidak pernah memandang lelaki lain dan sekarang aku tahu bahwa dia juga mencintaimu. Ibu Lilis menyambung dengan lembut. Tapi apakah itu mengubah sesuatu? Mengubah apa yang kau dan Bambang miliki? Tidak. Kurasa tidak. Tapi rasanya, entahlah rasanya ada sesuatu yang terjadi yang tidak pernah aku ketahui. Seperti hidupku punya bagian yang tersembunyi. Kita semua punya rahasia. Hartati bahkan yang terbaik di antara kita. Bambang juga punya rahasianya dia. Tidak pernah bercerita tentang kemitraan dengan Sugeng kan? Tidak. Jadi dia juga menyembunyikan hal-hal darimu bukan karena tidak mencintaimu, tapi karena kadang lebih mudah membiarkan masa lalu tetap di masa lalu. Hartati merenungkan hal itu. Bambang selalu tertutup tentang hal-hal tertentu. Hartati menganggap itu sebagai kepribadiannya, tak pernah terlalu memikirkannya. Apa yang harus kakukan sekarang? Tanyanya. Putuskan apakah kamu bisa menerima Sugeng berada di dekatmu atau tidak. Jika jawabannya tidak, kita akan cari tempat lain untuknya tinggal. Jika jawabannya ya, maka kalian perlu menetapkan batasan yang jelas. Bagaimana dengan dokumennya, rumahnya? Itu akan diselesaikan oleh advokatnya. Tapi, masalah dengan Sugeng ini hanya keputusan Hartati menghabiskan sisa harinya menghindari Sugeng. Dia tetap di kamar kecil di belakang, hanya keluar untuk makan ketika merasa Hartati tidak ada di sekitar. Suasana di rumah tegang, tidak nyaman. Malam hari ketika semua orang sudah pergi, Hartati akhirnya mendatangi kamar kecil itu, mengetuk pintu dengan lembut. Sugeng, boleh aku masuk? Boleh. Suaranya terdengar para Hartati masuk dan menemukannya duduk di tempat tidur, sempit menatap dinding. Kita perlu bicara, katanya. Aku tahu. Dan sebelum kau mengatakan apapun, aku ingin kau tahu. Aku akan pergi besok pagi. Aku akan meninggalkan dokumen dengan advokat agar dia menyelesaikan semuanya. Kau tidak perlu menahanku di sini. Aku belum selesai bicara. Hartati menyelanya. Aku menghabiskan sepanjang hari memikirkan apa yang kau ceritakan padaku. Dan aku sampai pada beberapa kesimpulan. Sugeng menatapnya dengan harapan dan ketakutan yang bercampur. Pertama, kau seharusnya tidak menyimpan ini begitu lama. Itu tidak adil untuk dirimu sendiri juga untuk Bambang juga. Untukku. Kedua, aku mengerti bahwa perasaan itu rumit dan kau tidak bisa mengendalikan apa yang kau rasakan. Ketiga,
Dia berhenti sejenak memilih kata-kata dengan hati-hati. Ketiga, aku tidak akan pernah membalas perasaan itu. Bambang adalah cinta seumur hidupku dan, meskipun dia sudah tiada, hatiku masih miliknya. Selamanya akan begitu. Aku tahu. Sugeng berkata pelan. Aku tak pernah mengharapkan yang berbeda. Tapi, dia melanjutkan, bukan berarti kita tidak bisa menjadi teman. Jika kau bisa menerima hanya itu persahabatan tidak lebih. Aku bisa dia mengangguk kuat. Itu lebih dari yang layak ku dapat. Kalau begitu kau boleh tinggal sampai kita menyelesaikan situasi dengan rumah ini. Tapi dengan rasa hormat mengerti. Hormat pada kenangan Bambang dan hormat padaku. Kau punya kata-kataku. Hartati mengangguk dan meninggalkan. Kamar itu bukan solusi sempurna tapi itulah yang bisa dia tawarkan saat ini. Pikirannya masih bingung dengan segalanya tapi setidaknya mereka telah mencapai kesepakatan. Keesokan harinya, Aditi muncul lagi. Kali ini ditemani seorang advokat. Advokat Pratama adalah pria paruh. Raman berubun disisir ke belakang jas yang sempurna. Ibu Hartati, klien saya memberitahu saya tentang situasinya, katanya dengan suara profesional. Saya ingin mengklarifikasi beberapa poin. Dia juga punya advokat. Ibu Lilis menyela sudah menelepon Maya. Bagus, maka kita bisa menyelesaikan ini secara beradab di antara para profesional. Maya tiba setengah jam kemudian. Dia dan advokat Pratama saling menyapa dengan sopan yang dingin. Klien saya memiliki dokumen yang membuktikan kepemilikan rumah ini. Advokat Pratama memulai dan klien saya memiliki dokumen yang membuktikan kemitraan bisnis dengan almarhum suami, Ibu Hartati yang menjamin haknya atas semua aset yang diperoleh selama kemitraan. Maya membalas, kemitraan itu dibubarkan karena ditinggalkan lebih dari 20 tahun lalu. Tidak ada catatan resmi pembubaran selama kontrak tetap berlaku, hak-hak tetap ada, ini perlu dibuktikan di pengadilan tepat. Dan, sampai saat itu, klien saya tetap tinggal di rumah. Aditya yang diam sampai saat itu akhirnya meledak. Ini konyol. Kalian tahu orang tua ini penipu. Muncul tiba-tiba dengan cerita yang menguntungkan. Hati-hati dengan tuduhan tanpa dasar, Pak Saputra. Maya memperingatkan, fitnah adalah kejahatan, bukan fitnam. Jika itu benar. Kalau begitu buktikan. Sugeng berbicara untuk pertama kalinya, suaranya tenang tapi tegas. Buktikan bahwa dokumen saya palsu. Buktikan bahwa saya tidak pernah bermitra dengan Bambang. Aditi membuka dan menutup mulutnya. Beberapa kali tak tahu harus berkata apa. Advokat Pratama turun tangan sebelum situasi memburuk. Saya usulkan begini. Kedua belah pihak menyerahkan dokumen untuk pemeriksaan. Sementara itu, kita pertahankan status quo. Ibu Hartati tetap tinggal di rumah, tidak ada yang diusir, tidak ada yang menjual apun. Setelah hasil pemeriksaan keluar, kita bicara lagi. Setuju, kata Maya. Saya juga setuju, dukung Sugeng. Aditya, sang advokat menatap kliennya. Baiklah, kumamnya jelas tidak puas. Tapi ini tidak akan mengubah apun. Pada akhirnya kalian akan lihat saya benar. Setelah para pengacara dan Aditi pergi, Hartati akhirnya bisa bernapas sedikit lega. Ada waktu tidak banyak, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Pendengar yang budiman, jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini, sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut. Pada hari-hari berikutnya, sambil menunggu hasil pemeriksaan, kehidupan di rumah berjalan dengan rutinitas aneh, namun berfungsi. Sugeng membantu perbaikan kecil di sekitar properti. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan Hartati sendirian. Dia memperbaiki gerbang yang berderit, mengganti genting yang pecah, membetulkan pagar belakang. Tetangga-tetangga mengamati segalanya dengan penuh minat. Ada yang terang-terangan mendukung Hartati,
Yang lain menjaga jarak, tidak tahu harus percaya siapa. Ibu Lilis tetap yang paling sering hadir, mengunjungi setiap hari untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Suatu sore ketika Sugeng sedang bekerja di taman, seorang wanita tak dikenal berhenti di gerbang. Dia masih muda, mungkin sekitar 30 tahun. Berpakaian rapi. "Permisi, saya mencari Pak Sugeng Kusuma," katanya. Sugeng bangkit dari tanah tempatnya menanam bunga-bunga baru. "Saya, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu mempelajarinya. Sejenak seakan membandingkan gambar di depannya dengan sesuatu dalam ingatannya. "Nama saya Putri. Saya anak dari Aditi Saputra." Nama itu langsung membuat Sugeng siaga. "Apa yang kamu inginkan?" "Berbicara. Hanya itu. Saya tidak datang untuk membuat masalah." Dia mengangkat tangan dalam gestur damai. "Boleh saya masuk?" Sugeng menoleh ke rumah tempat Hartati sedang menyiapkan makan siang. "Saya akan beritahu Ibu Hartati dulu." Hartati merasa was-was ketika tahu siapa yang ada di luar. Tapi setuju untuk menerima gadis itu. "Putri, masuk dan duduk dengan sopan ketika diizinkan." "Ibu Hartati, pertama-tama, saya ingin minta maaf." Dia memulai atas perilaku ayah saya, dia tidak bertindak benar dan saya tahu itu. "Lalu mengapa kamu di sini?" tanya Hartati curiga. "Karena saya mulai menyelidiki sendiri. Dan saya menemukan hal-hal yang menjelaskan mengapa ayah saya begitu nekat dengan rumah ini." "Hal-hal apa?" Putri menarik napas dalam. "Ayah saya punya banyak utang. Dia punya masalah dengan judi, taruhan. Dia kehilangan banyak uang. Dan sekarang, para penagih utang menekannya." Sugeng dan Hartati saling bertukar pandang, terkejut. "Dia butuh rumah ini untuk membayar utang?" tanya Sugeng. "Tidak, hanya rumah ini, dia sudah menjual barang-barang keluarga lain tanpa sepengetahuan siapapun. Mebel antik, perhiasan milik nenek saya, semua untuk menutupi kekosongan. Dan kamu baru mengetahuinya sekarang?" Hartati mempertanyakan. Dia sangat pandai menyembunyikan. Tapi saya mulai memperhatikan hal-hal aneh. Panggilan mendesak, pertemuan rahasia. Jadi saya selidiki dokumen banknya. Putri tampak malu. "Saya tahu saya melanggar privasinya, tapi saya perlu tahu kebenaran. Apalagi yang kamu temukan, bahwa dokumen yang dia pegang tentang rumah ini, itu asli." Paman Bambang benar-benar memindahkan kepemilikan properti atas namanya 5 tahun lalu. Hartati merasa tanah seakan hilang dari bawah kakinya. "Apa?" Tapi Putri buru-buru melanjutkan. "Saya punya alasan untuk percaya bahwa itu dilakukan di bawah paksaan. Ayah saya mungkin memanipulasi Paman Bambang dengan suatu cara. Bagaimana? Saya belum tahu. Tapi saya akan mencari tahu. Dan ketika saya tahu, saya akan pastikan ibu tetap memiliki rumah ini." Dia menatap langsung ke arahku. "Salah dan aku tidak akan membiarkannya menghancurkan keluarga lain karena kecanduannya." Sugeng bersandar ke depan. "Mengapa kau menceritakan ini pada kami? Mengapa kau membantu?" "Karena aku seorang advokat. Aku percaya pada keadilan. Dan karena meskipun dia ayahku, aku tidak bisa menutup mata terhadap apa yang dilakukannya." Air mata mulai mengalir di wajah Putri. Dia bukan jahat, dia punya penyakit. Tapi itu tidak membenarkan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Hartati bangkit dan memeluk gadis itu. Putri pun menangis tersedu-sedu. Seluruh beban situasi akhirnya menimpanya. Itu keluarganya ayahnya, dan dia harus mengambil sikap melawannya. "Terima kasih," Hartati berbisik. "Terima kasih telah melakukan hal yang benar." Setelah Putri pergi berjanji akan kembali dengan informasi lebih lanjut, Hartati dan Sugeng terdiam mencerna semuanya. Jika Bambang benar-benar memindahkan rumah itu kepada Aditi, maka semua dokumenku tidak berarti apa-apa. Akhirnya Sugeng berkata,
persekutuan. Itu tentang apa yang kita bangun bersama. Tetapi jika dia memberikan rumah itu setelahnya, jangan ambil kesimpulan dulu. Hartati mencoba tetap tenang meski di dalam hatinya dia ketakutan. Putri bilang mungkin ada paksaan. Mari kita tunggu. Namun harapan yang dirasakannya beberapa hari terakhir mulai memudar. Malam itu Hartati tidak bisa tidur. Dia bolak-balik di tempat tidur memikirkan segalanya. Bagaimana mungkin Bambang melakukan ini padanya? Meninggalkannya tanpa perlindungan, kecuali Putri benar dan dia dipaksa dengan cara tertentu. Dia bangun dan pergi ke dapur untuk minum air. Sugeng ada di sana juga tidak bisa tidur. Tidak bisa istirahat, tanyanya. Tidak. Dia duduk di meja. Aku terus memikirkan. Bambang mencoba mengerti. Bolehkah aku menceritakan sesuatu tentang dia, sesuatu yang mungkin membantu? Silakan. Bambang mencintai ibu lebih dari apapun di dunia ini. Setiap kali aku bertemu dia selalu bicara tentang ibu, tentang betapa beruntungnya dia, tentang bagaimana ibu menerangi hidupnya. Bahkan saat aku marah padanya, iri, aku tidak bisa menyangkal bahwa cintanya pada ibu itu nyata. Lalu, mengapa dia melakukan ini? Karena mungkin dia tidak punya pilihan. Bambang itu bangga, tapi dia bukan bodoh. Jika dia memindahkan rumah itu ke Aditi, pasti ada alasan yang sangat kuat. Hartati memikirkan hal itu. Kamu pikir Adam dia? Aku pikir itu mungkin orang yang putus asa melakukan hal-hal yang putus asa. Dan jika Aditya sudah punya masalah hutang sejak 5 tahun lalu, dia mungkin menggunakan itu sebagai pengaruh dengan cara tertentu. Tepat sekali. Hartati merasa sedikit lebih baik. Dia ingin percaya bahwa Bambang tidak dengan sengaja meninggalkannya, bahwa ada penjelasannya, betapapun menyakitkannya. Sugeng, boleh aku tanya sesuatu? Tentu ketika kamu terakhir kali melihat Bambang sebelum pergi, bagaimana keadaannya? Sugeng menutup matanya. Kembali ke masa lalu. Sedih. Sangat sedih. Dia mencoba membuatku tetap tinggal. Bilang kita bisa menyelesaikan semuanya, tapi aku terlalu buta untuk mendengarkan. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Kamu menyesal setiap hari. Dalam hidupku jika aku bisa kembali, jika bisa mengubah momen itu, dia menggelengkan kepala. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa berusaha melakukan yang lebih baik sekarang. Itu yang bisa kita semua lakukan. Hartati menyetujui. Mereka duduk dalam keheningan yang sama-sama dirasakan. Dua orang yang selamat dari kehidupan sulit mencoba menemukan makna dalam kekacauan di sekitar mereka. Hari-hari berlalu. Perlahan, Maya menelepon secara rutin dengan pembaruan tentang pemeriksaan ahli. Dokumen-dokumen Sugeng sedang divalidasi sebagai asli. Tanda tangannya cocok. Pendaftaran persekutuan telah dikonfirmasi di kantor urusan tanah yang lama. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa Bambang telah memindahkan kepemilikan properti itu kepada Aditya. Setelahnya, pertanyaannya adalah apakah pemindahan ini sah atau tidak? Putri bekerja tanpa lelah menyelidiki. Dia menemukan bahwa 5 tahun lalu Aditi mengalami krisis keuangan parah. Dia kehilangan pekerjaan dan sedang ditagih karena utang-utang. Tepat pada masa itulah pengalihan rumah terjadi. Tidak mungkin kebetulan, katanya kepada Hartati dan Sugeng saat rapat. Ayahku putus asa. Pasti dia mendatangi Paman Bambang, meminta bantuan. Tapi bagaimana dia meyakinkan Bambang untuk mengalihkan seluruh rumah? Hartati mempertanyakan. Masih kuselidiki itu. Tapi aku punya teori. Aku butuh akses ke rekam medis Paman Bambang. Kenapa? Karena 5 tahun lalu kesehatannya tidak baik. Kan? Putri bertanya dengan lembut. Hartati merasa sesak di dada mengingatnya. Tidak. Dia mulai pelupa. Kata dokter itu karena usia, tapi aku tahu itu lebih dari itu.
Bagaimana jika ayahku memanfaatkan kebingungan mental Paman Bambang untuk membuatnya menandatangani dokumen yang tidak sepenuhnya dipahaminya? Kemungkinan itu membuat semua orang terdiam, kejam, tak terpikirkan. Tapi, juga masuk akal. Bagaimana kita membuktikannya? Sugeng bertanya. Kita butuh saksi seseorang yang bisa membuktikan kondisi mental Paman Bambang. Saat itu, dokter teman tetangga Pak Slamet Hartati teringat. Dia rutin mengunjungi Bambang saat itu khawatir dengan kepelupaannya. Sempurna aku akan bicara dengannya. Investigasi Putri berjalan maju, tapi Aditi juga tidak diam. Dia menyewa detektif swasta untuk menggali informasi tentang Sugeng dan pria itu efisien. Seminggu kemudian Aditya muncul lagi di rumah. Kali ini dengan map penuh dokumen baru. Bibi Hartati, lihat ini. Dia melempar foto ke atas meja. Teman barumu, ini tidak sesuci yang dia tampakkan. Foto-foto itu menunjukkan Sugeng dalam situasi yang membahayakan. Di depan kasino terlihat mabuk. Dokumen menunjukkan hukuman atas pelanggaran kecil, perkelahian, mengganggu ketertiban. Sugeng Kusuma punya catatan kriminal. Aditya umumkan dengan penuh kemenangan. Menghabiskan tahun-tahun terakhir hidup dari penipuan kecil, minum membuat masalah. Hartati menatap Sugeng yang pucat. Benarkah? Sebagian, ia diakui pelan. Setelah meninggalkan Bambang, hidupku berantakan. Banyak minum, membuat pilihan buruk, tapi tak pernah melukai orang serius. Dan penipuan itu untuk bertahan hidup, bukan karena jahat. Lihat, Bib Aditi menunjuk. Inilah orang yang kau percayai, seorang pemabuk, penipu. Dan kau pikir dia benar-benar datang ke sini untuk membantu? Aku datang untuk melakukan yang benar. Sugeng bersikeras, tapi rasa malu jelas terdengar di suaranya. Tentu saja, datang. Datang karena melihat peluang. Nenek tua sendirian. Rumah yang bernilai. Uang. Kisah lama dan klasik. Cukup, Aditi. Hartati berdiri. Kita semua punya masa lalu yang tidak kita banggakan. Sugeng, mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya jujur tentang dirinya. Itu lebih dari yang bisa kukatakan tentang aku tidak jujur. Aditi meletakkan tangan di dengan gerakan teatrikal. Aku satu-satunya di sini yang berusaha melindungi kepentingan keluarga, melindungi kepentinganmu sendiri. Maksudmu? Putri masuk ke ruangan saat itu. Ayah, kita perlu bicara. Putri, sedang apa kau di sini? Membela yang benar. Sesuatu yang seharusnya ayah lakukan. Ayah dan anak saling menatap. Ketegangan terasa jelas. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan? Aditya berkata. Di antara gigi, aku tahu soal hutang, aku tahu soal judi, aku tahu semuanya, ayah. Warna menghilang dari wajah Aditya. Bagaimana kau? Aku anak, ayah dan aku advokat. Tidak sulit menyatukan kepingannya, dia berpaling ke Hartati. Ada kabar baru. Aku berhasil berbicara dengan dokter yang merawat Paman Bambang 5 tahun lalu. Dia mengonfirmasi bahwa pamanku berada di tahap awal demensia. Seharusnya tidak menandatangani dokumen hukum penting tanpa pengawasan. Itu tidak membuktikan apapun. Aditi protes. Membuktikan bahwa ayah memanfaatkan seorang pria sakit. Putri membalas, suaranya tercekat. Pamannya sendiri. Seseorang yang selalu memperlakukanmu baik, bagaimana bisa? Kau tak mengerti tekanan yang kualami. Para kreditur akan menghancurkanku. Jadi kau memilih untuk menghancurkan Bibi Hartati sebagai gantinya. Aditi tidak punya jawaban untuk itu. Ia melirik sekeliling ruangan. Menatap semua pandangan yang menuduh. Ibu Lili setelah tiba dan menyaksikan semuanya dari pintu. Pak Samet juga ada di sana, menggelengkan kepala kecewa. Kalian tidak mengerti? Aditi bergumam. Kalian takkan pernah mengerti? Ia keluar dari rumah sambil membanting pintu. Putri menjatuhkan diri ke sebuah kursi lelah, secara emosional dan fisik.
Ma aku Bibi. Hartati. Maaf untuk semua ini. Kau tidak bersalah atas pilihan ayahmu. Hartati menghiburnya. Namun meski dengan pengakuan ini situasi hukum masih rumit, Putri menjelaskan bahwa membuktikan paksaan atau pengaruh tidak wajar dalam transaksi properti itu sulit. Mereka butuh lebih banyak bukti, lebih banyak saksi. Bagaimana jika kita mencari di kantor urusan tanah? Sugeng menyarankan. Jika Aditi memaksa Bambang untuk menandatangani, mungkin seseorang di sana memperhatikan hal aneh. Ide bagus, Maya menyetujui. Akan kuselidiki. Saat itulah akhirnya keberuntungan berpihak pada Hartati. Pegawai kantor urusan tanah yang memproses pengalihan itu. Ingat hari itu. Ia ingat karena Bambang tampak bingung terus bertanya apa yang ditandatanganinya. Aditya terus menyuruhnya cepat bilang. Itu hanya formalitas. Waktu itu aku merasa aneh. Sang pegawai mengakui, tapi bukan tugasku untuk mempertanyakan. Orang melakukan transaksi properti karena berbagai alasan. Tapi apakah Anda bersedia bersaksi? Tentang ini, Maya bertanya. Jika dipanggil secara resmi ya. Dengan kesaksian ini, kasus melawan Aditya mulai menguat. Maya mengajukan gugatan untuk membatalkan pengalihan properti berdasarkan paksaan dan pengaruh tidak wajar terhadap orang dengan kemampuan mental yang berkurang. Aditya melihat pilihannya menipis melakukan upaya terakhir yang putus asa. Ia muncul di rumah suatu malam mabuk dan marah. Ini semua salahmu. Ia menunjuk ke Sugeng. Jika kau tidak muncul semua ini takkan terjadi. Pergilah Aditya. Hartati berkata tegas. Kau tidak diterima di sini. Ini rumahku, milikku. Bukan. Sugeng menempatkan diri di antara Aditi dan Hartati. Dan, kalaupun iya, kau tak punya hak datang ke sini dalam keadaan mabuk dan agresif. Kau cuma seorang pengangguran, seorang pecundang. Mungkin, tapi aku pecundang yang berusaha melakukan hal yang benar. Itu lebih dari yang bisa kukatakan tentangmu. Aditi menerjang ke arah Sugeng. Namun Pak Slamet dan tetangga lain yang mendengar keributan turut campur. Mereka menahan Aditya sebelum ia melakukan hal yang akan disesalinya. Lepaskan aku. Ia meronta. Kami akan mengantarmu pulang Adia. Pak Slamet berkata dengan tegas. Kau sedang tidak sadar diri putriku mengkhianatiku sendiri. Putriu sedang melakukan yang benar. Kaulah yang salah. Mereka membawa Aditya pergi sementara ia masih berteriak-teriak menuduh. Hartati gemetar. Sugeng menuntunnya ke sebuah kursi. Tidak apa-apa, ia menenangkannya. Ia tidak akan kembali hari ini. Aku takut. Sugeng takut dengan apa yang mungkin ia lakukan. Kami akan melindung, kami semua. Dan memang mereka melindungi. Pada hari-hari berikutnya selalu ada setidaknya satu tetangga di rumah Hartati. Mereka bergantian diam-diam, memastikan ia tidak pernah sendirian, bahwa Adia tidak bisa mengintimidasinya lagi. Komunitas kecil itu telah bergerak. Mereka membawakan makanan, menawarkan bantuan, menunjukkan solidaritas. Hartati tersentuh dengan dukungan sebanyak itu. Ia menyadari bahwa meski tanpa keluarga sedarah yang dekat, ia punya keluarga dalam para tetangganya. Sementara itu, kasus hukum berjalan. Putri berhasil mendapatkan dokumen bank yang menunjukkan bahwa Aditi memiliki utang signifikan pada saat pengalihan. Kesaksian pegawai kantor urusan tanah tentang kondisi kebingungan Bambang dicatat secara resmi. Pemeriksaan ahli pada dokumen. Sugeng mengonfirmasi bahwa dokumen-dokumen itu asli. Kemitraan antara dia dan Bambang memang nyata dan tidak pernah dibubarkan secara resmi. Maya menyusun kasus yang kuat. Dia berargumen bahwa satu pengalihan kepemilikan properti diperoleh melalui paksaan terhadap orang dengan kemampuan mental yang berkurang. 2. Sugeng sebagai mitra dalam pembelian awal. Properti memiliki hak yang mendahului pengalihan yang tidak sah. 3. Hartati
sebagai janda dan penghuni lama berhak tetap tinggal di rumah terlepas dari masalah kepemilikan. Aditya mencoba membantah, tetapi pengacaranya melihat banyaknya bukti, menyarankan penyelesaian kasus. Terbaikmu sekarang adalah bernegosiasi. Advokat Pratama berkata terus terang, jika ini sampai di pengadilan, kamu bisa kehilangan segalanya dan bahkan menghadapi tuduhan penipuan. Tapi rumah itu sangat berharga. Itu satu-satunya jalan ke Lutang. Dan itu masalah siapa? Tentu bukan masalah bibimu yang coba kamu usir. Aditya akhirnya harus menghadapi kenyataan. Dia telah menyebabkan banyak penderitaan dengan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Dan sekarang dia membayar harganya. Sebuah pertemuan mediasi diatur di satu sisi Hartati, Sugeng dan Maya. Di sisi lain, Aditya dan pengacaranya. Putri hadir juga, tetapi sebagai pengamat netral. Usul saya sederhana, Maya memulai. Kami batalkan pengalihan yang curang. Rumah kembali ke harta warisan Bambang. Dibagi rata antara Hartati sebagai janda dan Sugeng sebagai mitra dalam pembelian awal. Dan saya tidak dapat apa-apa. Aditi bergumam. Kamu tidak pernah berhak atas apapun. Kamu mencoba mencuri dari seorang janda. Saya tidak mencoba mencuri. Saya mencoba bertahan hidup. Dengan mengorbankan siapa? Putri menyela. Bibartati tidak bersalah atas masalahmu, ayah. Dia tidak pantas menerima semua ini. Aditi menatap putrinya melihat kekecewaan di matanya. Dia menatap bibinya melihat penderitaan yang dia sebabkan. Dia menatap Sugeng, melihat pria yang meski dengan segala kekurangannya sedang berusaha melakukan hal yang benar dan akhirnya dia menatap dirinya sendiri. Kalian benar? Katanya pelan. Saya salah. Sangat salah. Itu pertama kalinya dia mengakuinya tanpa membuat alasan. Keheningan yang menyusul terasa berat tetapi tidak bermusuhan. Saya terima usulnya. Aditya akhirnya berkata, saya akan menandatangani apapun yang diperlukan untuk membatalkan pengalihan itu dan utang-utangnya. Advokat Pratama bertanya, bagaimana? Kamu berencana mengatasinya? Saya akan mencari bantuan. Bantuan yang sesungguhnya bukan jalan pintas. Aditya menatap Putri. Jika kamu mau membantu saya, jika kamu memberi saya kesempatan untuk memperbaiki keadaan, Putri berpikir sejenak, saya akan membantu. Tapi dengan syarat kamu harus ikut perawatan untuk kecanduan judi. Kamu harus mencari pekerjaan yang jujur. Dan kamu harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Bibi Hart. Saya setuju dengan semuanya. Aditi berbalik ke Hart. Bibi, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang saya lakukan tidak termaafkan. Saya mencoba mengusir ibu dari satu-satunya tempat yang ibu sebut rumah. Saya memanfaatkan penyakit Pak Bambang untuk melawannya. Saya digerakkan oleh keegoisan dan keputusasaan. Tapi itu tidak membenarkan. Apun. Harta mempelajarinya cukup lama. Dia melihat ketulusan di sana, tetapi juga melihat seorang pria yang hancur, yang perlu membangun kembali hidupnya. Saya terima permintaan maafmu, katanya. Akhirnya. Tapi kepercayaan tidak dibangun kembali dengan kata-kata, hanya dengan tindakan. Tunjukkan melalui apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan. Saya akan tunjukkan. Saya janji. Dokumen-dokumen ditandatangani, pengalihan yang curang secara resmi dibatalkan. Rumah itu dibagi antara Hartati dan Sugeng dengan klausul bahwa Hartati memiliki hak tinggal seumur hidup. Tapi Sugeng punya rencana lain. Beberapa hari setelah mediasi dia memanggil Hartati untuk berbicara. Ibu, Hartati, saya punya usulan. Usulan apa? Saya ingin melepaskan bagian saya atas rumah. Katanya apa? Tapi kenapa? Karena ibu pantas mendapatkannya. Ibu yang merawat rumah ini tinggal di dalamnya menjadikannya sebuah rumah. Saya hanya punya selembar kertas tua yang mengatakan saya membantu membelinya.
Puluhan tahun lalu. Itu tidak sama. Sugeng, kamu tidak perlu melakukan ini. Tapi saya ingin dengan satu syarat. Apa? Biarkan aku mengubah sebagian tanah menjadi bengkel komunitas. Tempat di mana aku bisa mengajar perbaikan, di mana anak muda bisa belajar. Keterampilan, menghormati kenangan. Bambang dengan cara yang benar. Hartati merasakan air mata di matanya. Bambang pasti akan menyukai ide ini. Jadi, Ibu, setuju? Aku setuju, tapi aku tidak akan membiarkanmu melepaskan segalanya. Kita akan tetap memiliki properti ini bersama, tapi bengkel akan menjadi tanggung jawabmu dan kau bisa terus tinggal di kamar belakang selama diperlukan. Sugeng tersenyum-senyum, tulus untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Terima kasih, Ibu Hartati, karena memberi aku kesempatan kedua, karena mempercayaiku meskipun segalanya. Setiap orang layak mendapat kesempatan kedua, Sugeng, termasuk kau. Bengkel mulai terbentuk dalam beberapa minggu. Berikutnya, tetangga menawarkan bantuan. Dalam pembangunan mereka menyumbangkan alat, bahan, waktu. Sugeng bekerja tanpa lelah, mencurahkan seluruh energi dan keahliannya pada proyek itu. Hartati di sisi lain memutuskan untuk menawarkan kelas kerajinan tangan di bengkel. Hal-hal yang telah dipelajarinya sepanjang hidup. Merajut, merendah, menyulam. Keterampilan yang mulai hilang pada generasi muda. Putri menepati janjinya untuk membantu ayahnya. Aditi mengikuti program pengobatan untuk kecanduan judi dan mulai membangun kembali hidupnya. Dia mendapatkan pekerjaan sederhana, sangat berbeda dari ambisinya sebelumnya. Tapi jujur dia mengunjungi Hartati setiap bulan selalu. Membawa sesuatu yang kecil, bunga, kue. Suatu kali, bahkan memperbaiki pagar depan tanpa diminta. Itu langkah-langkah kecil, tapi langkah ke arah yang benar. Ibu Lilis terus menjadi kehadiran yang konstan. Dia dan Hartati menjadi semakin dekat, hampir seperti saudara. Mereka menghabiskan sore bersama berbincang, mengenang hidup. Pak Slamet menjadi mentor informal di bengkel. Berbagi pengalaman puluhan tahun dengan siapapun yang ingin belajar. Dia dan Sugeng mengembangkan persahabatan yang tulus, berdasarkan saling menghormati. 6 bulan setelah seluruh keributan, bengkel secara resmi diresmikan. Sebuah papan sederhana di pintu masuk bertuliskan, Bengkel Bambang dan Sugeng mengenang persahabatan yang tak terhapus waktu. Seluruh masyarakat datang ke peresmian. Ada makanan, musik, kegembiraan. Sugeng menyampaikan pidato yang mengharukan. Berterima kasih kepada semua dan terutama kepada Hartati karena mempercayainya ketika ada banyak alasan untuk tidak percaya. Bengkel ini lebih dari sekedar tempat untuk memperbaiki barang, katanya. Ini adalah tempat untuk memperbaiki hidup, termasuk hidupku. Hartati juga berbicara, suaranya tegas meskipun haru. Suamiku selalu berkata bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita bagikan. Bengkel ini adalah buktinya. Bukti bahwa bahkan setelah bertahun-tahun perpisahan dan kekecewaan, kita bisa memilih untuk memaafkan, kita bisa memilih untuk membangun kembali. Sementara orang-orang bertepuk tangan, Hartati menatap langit. Jika Bambang ada di suatu tempat, dia berharap dia bangga. Bangga bahwa rumahnya alih-alih dijual dan hilang, telah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah pusat komunitas, tempat belajar, dan penyembuhan. Hidup terus berjalan. Seperti hidup yang selalu berlanjut. Sugeng mengajar perbaikan kepada siapapun yang ingin belajar, dari anak-anak hingga orang tua. Dia sendiri sedang memperbaiki dirinya dalam prosesnya. Selangkah demi selangkah, meninggalkan sosok yang hancur yang dulu. Hartati menemukan energi dan tujuan baru. Kelas kerajinan tangannya populer, terutama di kalangan wanita seusianya yang seperti dia telah menjalani hidup yang penuh namun terkadang kesepian. Dia menciptakan komunitas teman, sahabat, pendamping. Aditya melanjutkan perjalanan pemulihannya.
Tidak mudah dia mengalami kambuh momen-momen kelemahan. Tapi Putri selalu ada tegas, namun penuh kasih, menariknya kembali ke jalan yang benar. Hubungan antara ayah dan anak perempuan yang hampir hancur perlahan-lahan sembuh. Dan pada suatu sore yang tenang, hampir setahun setelah semuanya dimulai, Hartati sedang duduk di beranda ketika Sugeng mendatanginya. "Boleh aku duduk?" tanyanya. "Selalu boleh." Mereka terdiam sejenak menyaksikan matahari terbenam mewarnai langit dengan jingga dan merah muda. "Anda tahu, Ibu Hartati," Sugeng akhirnya berkata, "ketika saya kembali ke sini, saya siap untuk ditolak, siap mendengar bahwa sudah terlambat, bahwa saya telah merusak segalanya. Lalu mengapa Anda tidak pergi ketika itu hampir terjadi?" "Karena saya sadar beberapa hal layak diperjuangkan. Bahkan ketika pertempuran tampaknya sudah kalah, rumah ini, komunitas ini, kenangan akan Bambang dan Anda semuanya layak." Hartati menatapnya, benar-benar menatap. Ia tak lagi melihat pengemis lusuh yang muncul beberapa bulan lalu. Ia melihat seorang pria yang membangun kembali hidupnya, menemukan tujuan berdamai dengan masa lalunya. "Sugeng, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu. Apakah Anda masih merasakan hal yang Anda akui dulu?" "Iya." Berpikir hati-hati sebelum menjawab. "Saya merasa sayang pada Anda, Ibu Hartati. Hormat, kagum, bahkan cinta. Dalam caranya sendiri. Tapi gairah, putus asa, dan egois yang saya bawa bertahun-tahun itu sudah saya lepaskan. Saya paham bahwa perasaan saya dulu tidak sehat, tidak adil bagi Anda maupun bagi saya. Dan bagaimana perasaan Anda sekarang?" "Bebas." Ia tersenyum. "Akhirnya, bebas dan bersyukur bisa berada di sini, menjadi bagian dari hidup Anda dengan cara yang tidak menyakiti siapapun. Saya juga bersyukur." Hartati mengakui. "Anda menyelamatkan rumah saya, membawa tujuan kembali ke hidup saya, dan dengan cara yang aneh membawa Bambang kembali juga." "Bagaimana maksudnya?" "Bengkelnya. Apa yang kita lakukan di sana? Orang-orang yang kita bantu itu semua yang dia inginkan. Seolah sebagian darinya tetap hidup melalui semua ini." Sugeng mengangguk tersentuh. "Dia orang yang istimewa dan saya bodoh karena membiarkan kesombongan menghancurkan persahabatan kami. Tapi Anda sedang memperbaikinya sekarang, itulah yang penting." Matahari terus terbenam, membayangkan bayangan panjang di rumah yang hampir hilang, namun kini lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah rumah yang tak lagi sekadar struktur batu bata dan kayu, melainkan menjadi simbol harapan, permulaan baru komunitas. Bulan berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita paruh baya muncul di bengkel mencari Sugeng. Matanya tampak familiar meski Sugeng tak bisa mengenali mengapa. "Bisa saya bantu?" tanyanya. "Anda Sugeng Kusuma?" "Ya, betul." Wanita itu ragu-ragu, jelas gugup. "Nama saya Dewi, saya putri Anda." Dunia Sugeng berhenti. Ia punya anak, ia tahu itu, tapi sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Mereka telah memutus semua kontak dan ia tak pernah menyalahkan mereka. Dulu ia adalah ayah yang buruk. "Dewi," gumamnya hampir tak percaya. "Bagaimana kamu? Bagaimana kamu menemukan saya?" "Melalui teman yang melihat artikel tentang bengkel ini di koran lokal. Dia mengenali nama Anda. Saya ragu apakah harus datang. Tapi saya perlu melihat dengan mata kepala sendiri." "Melihat apa, jika itu benar? Jika Anda benar-benar telah berubah?" "Iya, melihat sekeliling. Bengkel melihat. Orang-orang bekerja belajar." Tersenyum. Sepertinya ia Sugeng tak tahu harus berkata apa. Sebagian dirinya ingin memeluk putrinya, tapi ia tahu tak punya hak itu. Tidak setelah semua yang terjadi. "Saya sudah berubah," katanya. "Sederhana atau sedang berusaha berubah setiap hari." "Mengapa sekarang?" tanyanya. "Mengapa dulu Anda tidak berubah ketika saya dan saudara-saudara saya masih kecil dan membutuhkan Anda?" "Itulah
Pertanyaan yang ditakuti Sugeng. Namun, ia tahu adil. Karena saya pengecut, karena saya memilih minuman dan mengasihani diri sendiri daripada menjadi ayah yang kalian layak dapatkan, dan tidak ada alasan yang saya berikan bisa mengubah itu. Saya hanya bisa mengatakan saya menyesal sangat, sepenuhnya dan dengan penuh kesedihan. Dewi menitikkan air mata. Saya membenci Anda begitu lama. Membenci Anda karena meninggalkan kami, karena membuat ibu saya menderita, karena tidak ada saat kami membutuhkan. Kamu berhak sekali. Dulu itu kata yang tepat. Ia menyeka air mata. Karena saya tidak tahu apakah saya masih membenci melihat Anda di sini, melakukan hal yang positif. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Hartati, yang telah melihat interaksi itu dari jauh mendekat dengan lembut. Maaf, menginterupsi, tapi mungkin kalian berdua butuh tempat yang lebih pribadi untuk berbicara. Ini Hartati. Sugeng memperkenalkan wanita yang memberiku kesempatan kedua. Ketika tak ada orang lain yang mau, Dewi dan Hartati saling menyapa dan Hartati menuntun mereka ke dalam rumah, menawarkan ruang tamu agar ayah dan anak perempuan itu bisa berbicara dengan sungguh-sungguh. Mereka berbicara berjam-jam. Sugeng tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan tahun-tahun sulit tentang pilihan-pilihan buruk, tentang bagaimana dia mencapai titik terendah. Tapi dia juga bercerita tentang bagaimana dia menemukan jalan kembali, tentang bengkel, tentang komunitas yang menerimanya. Dewi di sisi lain menceritakan kehidupannya. Dia menikah, memiliki anak sendiri, karier yang stabil. Dia telah membangun kehidupan yang baik meski tanpa kehadiran ayah, tapi selalu ada kekosongan bagian dari dirinya. Bertanya, bagaimana jika aku tidak mengharapkan maafmu, kata Sugeng ketika percakapan hampir berakhir. Aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi jika kau mengizinkanku, aku ingin ada dalam hidupmu dengan cara apapun meski hanya melalui telepon sesekali atau surat. Dewi berpikir panjang. Aku tidak bisa berjanji kita akan memiliki hubungan ayah-anak yang normal. Kita sudah kehilangan terlalu banyak waktu untuk itu. Tapi mungkin kita bisa mulai sebagai kenalan dan lihat kemana itu membawa kita. Itu lebih dari yang pantas kuharapkan, kata Sugeng dengan penuh. Sebelum pergi Dewi meninggalkan nomor teleponnya. Itu adalah gestur kecil tapi bermakna sebuah pintu yang terbuka setengah, bukan tertutup rapat. Setelah dia pergi, Sugeng duduk di beranda, mencerna semuanya. Hartati mendatanginya dengan 2 gelas limun segar. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak tahu. Dia mengakui. Penuh harap tapi juga takut mengacaukannya lagi. Kamu tidak akan mengacaukannya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Karena kamu bukan lagi pria yang sama. Sugeng yang meninggalkan keluarganya dulu lemah tersesat. Sugeng yang kulihat sekarang kuat. Tidak sempurna, tapi kuat. Ibu lebih percaya padaku daripada diriku sendiri. Kalau begitu, pinjam kepercayaanku sampai kamu mengembangkan kepercayaanmu sendiri. Dalam bulan-bulan berikutnya, Sugeng dan Dewi mulai membangun kembali hubungan. Itu lambat, hati-hati, penuh momen-momen canggung. Tapi itu nyata. Dia sesekali mengunjunginya di bengkel. Kadang, membawa anak-anaknya sendiri. Melihat Sugeng bersama cucu-cucunya mengharukan. Dia lembut, sabar semua hal yang tidak dia miliki dengan anak-anaknya sendiri. Dia belajar, tumbuh menjadi orang yang seharusnya bisa dia jadi sejak dulu. Aditi juga terus menunjukkan kemajuan. Setahun setelah semua drama itu, dia sepenuhnya bebas dari judi dan bekerja dengan konsisten. Hubungannya dengan Putri lebih kuat dari sebelumnya dan dia bahkan mulai membantu di bengkel di waktu senggang menggunakan keterampilan yang sempat dia biarkan berkarat. Suatu sore, Aditya dan Sugeng sedang bekerja berdampingan memperbaiki sepeda tua. Ketika Aditya memecah keheningan. Kau tahu aku menilaiku keras ketika kau
Muncul. Dia mengakui. Wajar, jawab Sugeng. Aku adalah pengemis dengan cerita gila. Tidak, itu tidak wajar. Aku menilaiku karena melihatmu seseorang yang telah jatuh begitu rendah tapi berusaha bangkit memaksaku untuk melihat diriku sendiri pada kegagalanku sendiri. Kita semua punya kekurangan tapi tidak semua orang punya keberanian untuk mengaku dan mengubahnya. Kau punya keberanian itu. Aku butuh waktu lama untuk menemukannya. Tapi kau menemukannya, itulah yang penting. Kedua, pria itu bertukar pandangan penuh pengertian. Mereka bukan teman, mungkin tidak akan pernah. Tapi ada rasa hormat di sana. Lahir dari pengakuan bersama bahwa mereka berdua sedang berusaha menjadi lebih baik. Hartati mengamati semuanya dari kursi goyangnya di beranda. Rumah yang hampir hilang itu kini kembali penuh kehidupan. Bengkel itu berkembang pesat. Orang-orang datang dari seluruh wilayah untuk belajar, untuk memperbaiki barang, untuk menjadi bagian dari komunitas istimewa itu. Ia sering memikirkan Bambang. Namun rasa sakit yang tajam akibat kehilangan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. Sebuah kerinduan yang halus, bercampur dengan rasa syukur atas tahun-tahun yang mereka jalani bersama. Suatu malam, ketika Hartati dan Sugeng makan malam bersama seperti yang telah menjadi kebiasaan, ia mengutarakan suatu pengamatan. Kau tahu, Sugeng, ada sesuatu yang tak pernah kukatakan padamu. Apa itu? Saat Bambang mulai sakit di bulan-bulan terakhir, ia sering sekali berbicara tentangmu. Sugeng berhenti makan terkejut. Ia berbicara, ia bilang punya seorang teman yang telah hilang yang ingin ia temui sekali. Lagi bahwa ada hal-hal yang ingin dikatakan, maaf yang ingin ditawarkan. Kurasa di akhir hayatnya ia juga menyimpan kekecewaan tentang bagaimana berakhir di Anara. Aku berharap ia tahu, kata Sugeng dengan suara tercekat, bahwa aku juga ingin meminta maaf, bahwa aku tak pernah berhenti menganggapnya sebagai sahabat terbaikku, meski segalanya terjadi. Kurasa ia tahu, di lubuk hatinya. Dan kurasa ia akan bahagia melihat apa yang kau lakukan di sini. Bagaimana kau menghormati ingatannya? Ibu yakin. Aku yakin ulang tahun kedua bengkel itu bahkan lebih meriah daripada yang pertama. Tempat itu telah menjadi pusat komunitas yang sesungguhnya. Bukan sekedar tempat untuk memperbaiki barang, tapi tempat di mana cerita dibagikan, persahabatan terjalin, kehidupan berubah. Sugeng telah melatih beberapa pemuda yang kini membantu mengelola bengkel. Ia meneruskan bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga pelajaran hidup tentang kesempatan. Kedua, tentang pengampunan, tentang tak pernah menyerah pada diri sendiri. Hartati melanjutkan kelas kerajinan tangannya, tetapi ia juga mulai bercerita. Cerita tentang hidupnya, tentang Bambang, tentang bagaimana mereka membangun rumah itu bata demi bata. Para pemuda mendengarkan dengan takjub, belajar bahwa setiap tempat punya sejarah, setiap orang punya nilai. Aditya hadir dalam perayaan itu bersama putri dan keluarganya. Ia dan Hartati telah mencapai kedamaian yang tulus, bukan hubungan bibi dan keponakan, seperti yang mungkin terjadi, tetapi hubungan yang saling menghormati dan bersahabat. Ia telah belajar pelajaran berharga dari kesalahannya dan itu menjadikannya pribadi yang lebih baik. Dewi juga datang membawa seluruh keluarganya. Itu pertama kalinya cucu-cucu Sugeng mengunjungi bengkel dan mereka sangat senang. Anak laki-laki tertua berusia 8 tahun bertanya apakah kakek bisa mengajarinya memperbaiki barang. Itu akan menjadi suatu kehormatan, kata Sugeng tersentuh. Di akhir perayaan ketika semua orang telah pergi dan hanya tersisa Hartati dan Sugeng yang membersihkan, mereka berhenti sejenak untuk mengagumi apa yang telah dibangun. Kau tahu, kata Hartati, ketika Aditya muncul sore itu dan bilang, aku punya 3 hari untuk pergi, kukira hidupku telah berakhir bahwa semua yang kukenal
akan direnggut dariku. Dan sebaliknya hidupku berkembang dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Rumah ini bukan lagi milikku sendiri, ini milik semua orang. Ini rumah bagi seluruh komunitas. Bambang pasti akan menyukai ini. Ya, pasti. Ia setuju. Ia selalu bilang cara terbaik menghormati sebuah berkah adalah dengan membagikannya. Sugeng memandang koper tua yang masih disimpannya di kamarnya. Koper yang sama yang dibawanya hampir 2 tahun lalu. Di dalamnya masih tersimpan dokumen-dokumen yang mengubah segalanya. Tetapi kini ada tambahan lain. Surat-surat dari Dewi, foto-foto cucu, sertifikat dari para pemuda yang telah dilatihnya. Seluruh kehidupan muat dalam satu koper. Tapi betapa berartinya kehidupan itu sekarang. Sebuah kehidupan dengan tujuan, dengan makna, dengan cinta. Ibu Hartati, bolehkah aku mengaku sesuatu? Tanyanya. Saja. Hari itu ketika aku tiba di sini, aku datang bukan hanya untuk dokumen atau melakukan hal yang benar. Bukan. Aku datang karena aku lelah. Hidup. Lelah menjadi seorang gagal, lelah sendiri, lelah segalanya. Kupikir, mungkin jika bisa melakukan satu hal terakhir yang benar sebelum benar-benar menyerah, itu akan berarti. Hartati menggenggam tangannya, dan sekarang masih merasa begitu. Sekarang ia tersenyum. Sekarang aku ingin hidup. Ingin melihat cucu-cucuku tumbuh besar. Ingin melatih lebih banyak pemuda. Ingin terus menghormati Bambang. Aku ingin berada di sini menjadi bagian dari komunitas yang luar biasa ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade aku benar-benar ingin hidup. Syukurlah Hartati menggenggam tangannya. Karena komunitas ini membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Mereka duduk di beranda. Sementara malam turun. 2 orang yang selamat yang telah melalui begitu banyak. Kehilangan begitu banyak. Namun, menemukan sesuatu yang berharga di akhir. Tempat untuk merasa menjadi bagian. Rumah yang hampir hilang itu menjadi mercusuar. Orang-orang di daerah itu mengenal kisah Hartati, janda, yang hampir kehilangan segalanya, dan Sugeng, pengemis yang membawa keselamatan dalam koper tua. Mereka mengenal kisah Aditya, keponakan, yang hampir menghancurkan segalanya. Karena keserakahan, namun menemukan penebusan melalui kerendahan hati. Kisah-kisah ini diceritakan berulang kali, setiap kali dengan variasi kecil, namun selalu dengan pesan inti yang sama. Tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang benar, tidak pernah terlambat untuk berubah, tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Tahun-tahun berlalu, bengkel terus berkembang. Hartati kini berusia lebih dari 75 tahun masih mengajarkan kerajinan tangan meski lebih jarang. Sugeng juga menua namun masih kuat, terus memperbaiki barang-barang dan kehidupan. Dewi menjadi kehadiran rutin, bukan sekadar tamu sesekali. Anak-anaknya memanggil Sugeng kakek, dengan wajar. Ini bukan keluarga tradisional, tapi keluarga yang nyata. Dibangun atas pengampunan dan kesempatan. Kedua, Putri menjadi advokat sukses, berspesialisasi dalam kasus perlindungan lansia. Dia bilang pengalaman dengan Bibi Hartati telah membentuk karirnya, memberi tujuan pada pekerjaannya. Aditi tidak pernah berjudi lagi. Dia bekerja dengan rendah hati, namun penuh martabat. Dan sebulan sekali tanpa gagal. Mengunjungi Hartati bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Karena dia telah mengampuninya saat tidak perlu dan pengampunan itu telah mengubah hidupnya. Pada suatu sore musim gugur, sementara dedaunan jatuh lembut di sekitar rumah, Hartati berada di beranda ketika Sugeng mendatanginya. Kau tahu apa yang kupikirkan? Tanya. Katakan kalau ada yang bilang padaku 3 tahun lalu bahwa aku akan berada di sini menjadi bagian dari semua ini, aku takkan pernah percaya. Akan ku bilang itu mustahil untuk orang. Aku di sini. Dia menyetujui. Dan kau tahu apa yang paling kusyukuri? Apa? Bahwa muncul hari itu menunjukkan isi kopernya bukan hanya tentang menyelamatkan rumah, itu juga tentang menyelamatkan diriku sendiri.
Hartati tersenyum. Kurasa itu tentang menyelamatkan kita semua, Sugeng. Setiap orang yang terlibat dalam kisah ini diselamatkan dengan caranya. Aku dari kesepian dan ketidakberdayaan, kau dari keputusasaan. Aditya dari kehancuran diri. Putri dari kekecewaan, bahkan Dewi dari hidup dengan kepedihan. Seorang ayah yang absen. Ini kisah yang luar biasa jika dipikir-pikir. Ini kisah tentang anugerah, kata Hartati, dengan renungan tentang bagaimana bahkan saat segalanya tampak hilang selalu ada harapan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Sementara matahari terbenam sekali lagi di atas rumah kecil yang hampir hilang itu, Hartati memikirkan semua yang telah terjadi. Bagaimana sebuah momen keputusasaan berubah menjadi sesuatu yang indah. Bagaimana orang-orang yang terluka bersatu dan dari kepingan-kepingan membangun sesuatu yang utuh. Koper tua Sugeng kini berada di rak di bengkel. Sebuah pusaka pengingat dari mana segalanya bermula. Tapi yang lebih penting dari koper itu adalah kehidupan yang disentuhnya, kisah-kisah yang dimulainya, komunitas yang dibantunya ciptakan. Dan setiap kali seseorang baru datang ke bengkel menanyakan tentang kisah itu, Sugeng atau Hartati menceritakannya. Mereka bercerita tentang hari ketika seorang pengemis muncul dengan koper tua dan mengubah segalanya. Mereka bercerita tentang kesempatan kedua dan pengampunan. Mereka bercerita tentang bagaimana tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang benar. Dan kisah itu terus diceritakan menginspirasi orang lain untuk percaya bahwa mereka juga bisa memulai kembali, bahwa mereka juga pantas mendapat kesempatan kedua, bahwa mereka juga bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Karena pada akhirnya ini bukan tentang rumah atau harta atau dokumen-dokumen. Ini tentang orang-orang, tentang hubungan, tentang komunitas, tentang cinta yang diungkapkan dengan cara yang tidak sempurna namun tulus. Ini tentang bagaimana terkadang hal-hal yang tampaknya menghancurkan kita justru adalah apa yang kita butuhkan untuk membangun diri kita kembali menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan demikianlah, sementara bintang-bintang mulai bermunculan di langit desa Sukamaju, Hartati dan Sugeng tetap duduk di beranda, penjaga sebuah rumah yang jauh lebih dari sekadar batu bata dan kayu. Itu adalah sebuah rumah, sebuah perlindungan, sebuah mercar. Dan semua ini dimulai dengan seorang janda yang menolak menyerah dan seorang pengemis yang membawa harapan dalam sebuah koper tua. Akhir cerita ini adalah sebuah kisah fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang ceritakan kepada kami apa pendapatmu. Apakah kamu percaya bahwa pengampunan dapat mengubah hidup seperti yang dialami Hartati, Sugeng dan Aditi? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dengan kata-kata yang tulus. Jangan lupa untuk memberikan suka dan yang paling penting berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya yang kami siapkan. Dengan penuh kasih untukmu, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ya.